kesini atas kemauan sendiri atau ada yang suruh? Atas kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri, oke. Nah, jadi Kia kesini sudah pernah konseling atau belum ya sebelumnya? Belum Bu, ini untuk pertama kalinya. Oh, untuk pertama kalinya. Jadi Kia belum tahu ya apa itu konseling, bagaimana prosesnya gitu. Belum sama sekali. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi konseling itu adalah proses layanan BK yang dilakukan oleh profesional, guru BK, atau konselor seperti Ibu untuk seorang siswa didik untuk mengentaskan masalahnya. Nah, jadi di konseling ini Kia bisa bebas menceritakan apapun masalah Kia, apa yang mau Kia ceritakan, tanpa Kia harus merasa takut masalah Kia ini didengarkan oleh orang luar begitu. Nah, konseling ini bisa dilakukan secara individual atau kelompok. Nah, setelah yang kita lakukan sekarang ini itu adalah konseling individual. Oke, apakah Kia sudah paham apa itu konseling, bagaimana prosesnya? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, jadi sekarang Kia bisa menceritakan ke Ibu apa yang Kia rasakan, ada masalah apa, boleh cerita? Jadi saya ini kesulitan dalam membagi waktu
mengatur kayak Kia mau membuat makalah kira-kira berapa menit nih, jadi Kia menargetkan itu gitu. Kalau misalnya Bu, kan makalah nih kalau 30 menit aja nggak mungkin gitu kan. Cuma kalau misalnya seharian suntuk itu ngerjain makalah juga pusing itu kan Bu. Kalau dibagi-bagi itu misalnya untuk bikin makalah dicicil dari hari Selasa itu 30 menit untuk mengerjakan makalah, terus nanti istirahat dulu untuk kerjakan tugas yang lain yang kira-kiranya bisa dikerjakan, itu boleh? Boleh, senyamannya Kia aja. Jadi di sini juga tidak memusingkan Kia gitu kan, tidak memberatkan Kia dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Boleh, silakan dilanjut ya. Nah itu. Kalau boleh tahu, Kia kesini sama siapa tadi? Sendiri Bu. Sendiri. Iya. Orang tua kemana? Orang tua ada di rumah Bu. Kia kelas berapa sekarang? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Iya. Ini untuk jadwalnya aja kan Bu, kayak belum Iya, ya. Jadwalnya saja. apa namanya, hari Rabu sampai Senin apa? Iya, hari mana? Bisikan Bu. Aduh gitu-gitu Bu. Bisikan. Dan 10.30. Sudah ya?
Kia bisa nih mengatur jadwal. Kan tadi praktikum ini tugasnya menurut dia sulit ataupun memakan waktu banyak kan. Nah, di tugas praktikum ini dia bisa mengerjakan setiap hari, nyicil-nyicil. Tapi kalau dia merasa capek, lelah dalam mengerjakan praktikum, dia harus istirahat terlebih dahulu. Karena kan kita nggak mungkin nih ngerjain tugas dalam keadaan lelah, kita pasti tidak fokus ya kan. Nah, lalu di antara semua tugas, mana nih yang menurut dia lebih mudah dikerjakan? Nah, dia bisa mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Setelah selesai mengerjakan tugas yang mudah, dia bisa melanjutkan ke tugas yang menurut dia itu sulit atau memakan waktu banyak. Gitu ya. Begitu ya. Berarti kalau misalnya waktunya mepet, diusahakan cari yang lebih mudah dari dulu. Iya, betul. Jadi kita setelah mengerjakan yang lebih mudah, kita lebih bisa fokus kepada tugas yang lebih sulit tadi atau memakan waktu banyak. Gitu. Ada lagi yang ingin kita tanyakan? Terus Bu, kalau misalnya kan kalau kita ngerjain tugas tuh nggak lepas dari kata bosan ya Bu. Itu kayak gimana sih mengatasinya? Karena saya kadang ngerjain tugas kalau udah sampai banyak-banyak tuh muak gitu Bu ya. Oke, nah sebelumnya boleh ditanya apa nih tipe belajar dia? Tipe belajar tuh apa ya Bu? Nah, tipe belajar ini ada yang mungkin sukanya belajar sendirian gitu. Terus ada yang mungkin berkelompok bersama teman-teman. Ada yang juga tipenya itu harus dijelasin sama guru ataupun sama seseorang gitu. Yang mana nih yang kia banget? Kalau Kia sukanya Bu mungkin di tempat sepi, belajar sendiri. Lebih nyaman sendirian ya. Ya, Oke. Nah, sebelumnya nih hobi kia apa sih ya? Kalau boleh beritahu? dengerin musik. Dengerin musik. Berarti dia bisa nih, kan dia tadi kalau dia lagi belajar kadang-kadang merasa bosan ya kan. Nah, dia bisa nih ketika dia lagi belajar, terus dia merasa bosan, dia bisa seling-seling nih dengan dengerin musik gitu. Jadi dia nih nggak hanya berfokus pada tugas yang dia kerjakan gitu. Berarti biar menghilangkan rasa bosan Kia itu bisa dengan dengerin musik. Iya. Yang Kia suka gitu. Iya benar. Jadi kan kita nggak apa ya nggak mudah bosan gitu sama apa yang kita kerjakan gitu. Nggak ini aja gitu yang kita kerjain gitu. Mungkin ada lagi yang mungkin dia kurang paham atau gimana? Sudah. Oke. Baik ya. Setelah kita melalui sesi konseling ini, apa nih yang dia rasain? Yang Kia rasain itu mungkin sedang beban di sini, mungkin kayak ngatur waktu susah, tuh nggak tahu cerita ke siapa, terus mau nanya ke siapa nggak tahu. Sekarang udah kejawab semua dan sekarang mungkin Kia bisa lebih tahu cara manage waktu Kia, cara menentukan mana yang jadi prioritas Kia, terus mengetahui tipe belajar Kia. Oke, jadi dia merasa lega ya. Dia bisa cerita. Sebenarnya kan dia nggak tahu nih mau cerita ke siapa atau ingin konsultasi ke siapa gitu. Nah, untuk berikutnya dia bisa nih kalau misalnya